Video ini dibuat bukan buat nakut-nakutin, tapi kalau misalkan lu skip, bisa jadi lu lagi nyiapin diri dengan cara yang salah. Dan ini bukan teori konspirasi, ini tentang hidup kita sendiri. Karena gini, dunia tuh sebenarnya udah ngasih tanda-tanda dari lama ya. Bukan cuma ekonomi yang goyang, tapi aturan hidupnya yang juga ikut kebalik. Yang jujur makin susah hidup, yang curang malah pamer, yang kerja bener-bener capek, yang flexing kelihatan aman. Dan di kondisi kayak gini, masalahnya bukan apakah krisis itu bakal dateng, tapi lu siap apa enggak pas itu kejadian. Karena krisis itu nggak ngasih waktu buat belajar dari nol. Doi langsung ngetes mental, iman, dan arah hidup lu. Dan kalau misalkan persiapan lu cuma duit, cuma kerja keras, cuma motivasi, jujur aja, itu belum cukup. Sebelum kita ngomongin krisis dunia, gue mau nanya satu hal. Lu ngerasa nggak sih kalau hidup ini tuh sekarang makin rame tapi berasa kosong di sini? Banyak fenomena yang pada akhirnya bikin hati lu takut. Lu akhirnya bertanya-tanya apakah krisis ini beneran? Atau gimana sih krisis nih? Saking takutnya malah ada juga yang denial dan bilang ya udahlah mau diapain lagi. Kalau misalkan udah waktunya ya udah pasrah aja. Ada juga yang bilang kalau ini tuh ya bagian dari tanda-tanda kiamat. Kuy, kita telusurin fenomenanya. Lu semua pasti tahu kalau sekarang masalah yang dirasain tuh bukan cuman sekedar krisis ekonomi. Yang lebih serem, yang lagi krisis itu sebenarnya rasa malu, arah hidup, sama iman manusia. Kata Rasulullah menjelang akhir zaman, rasa malu itu pelan-pelan dicabut. Dulu orang maksiat itu sembunyi-sembunyi. Zina ada, tapi mereka ngelakuinnya jauh di luar kota karena masih ada rasa nggak enak dan masih ada rasa bersalah. Sekarang salahnya bukan cuma terang-terangan tapi dibela. Ada yang diwawancara, ada yang di podcast, dan malah ada juga yang dijadiin konten. Iya, gue ngelakuin itu, tapi seenggaknya gue jujur. Lah, kocak. Sejak kapan dosa jadi prestasi? Sejak kapan ngaku salah otomatis bikin salahnya jadi benar? Ini bukan soal agama doang. Ini tuh soal mentalitas manusia yang udah kebal dari rasa malu. Dan ini bukan di level individu. Ini tuh udah naik level ke negara yang juga polanya tetap sama. Dulu perang masih dibungkus alasan moral. Sekarang kalau gue nggak ngambil, orang lain bakalan ngambil. Itu kan bukan logika bertahan hidup ya, tapi itu logika maling yang udah nggak punya malu. Negara nyerang negara lain, ngambil sumber daya, terus bilang ini demi stabilitas dunia. Kentut. Padahal stabilitasnya yang stabil itu siapa? Yang jelas sih bukan stabilitas rakyat kecil. Terus dunia kayak gini mau dibilang aman? Amerika utangnya numpuk, saingannya makin kuat. Ada Rusia, ada Cina, dan yang lain juga mulai bangkit. Dunia kayak papan catur dan negara-negara kecil itu istilah katanya pion. Terus kalau dipikir-pikir nasib Indonesia gimana? Jangan ngerasa kita tuh jauh dan gak akan kena sama dampak dari semua ini. Kita itu bukan penonton dan cepat atau lambat kita bakal disuruh milih mau berdiri di blok mana. Dan di situ krisis sebenarnya juga mulai kerasa. Bukan cuma soal perang tapi soal ketidakpastian. Duit itu udah gak aman, bisnis gak pasti, kerja keras juga ya gak ada jaminan. Besok dolar masih ada apa enggak? Ya gak ada yang tahu. Terus pertanyaannya, kalau dunia kayak gini, kita harus ngapain? Panik? Atau pura-pura tenang sambil scroll konten motivasi? Yang perlu kita tahu sekarang itu yang gak ada satu titik di dunia ini yang benar-benar aman. Kalau misalkan lu ngerasa aman, justru itu tanda lu lagi ditipu. Bahkan di kondisi normal aja hidup udah susah kan, apalagi krisis. Makanya agama itu bukan cuman buat urusan ibadah doang. Agama itu manual bertahan hidup sebenarnya, bukan buat kabur dari realita ya, tapi buat ngadepin realita tanpa kehilangan kendali diri. Rasulullah itu bahkan udah ngasih warning, ngingetin kalau krisis yang bakal datang itu belum apa-apa dibanding yang belakangan. Ada masa dimana orang pengen mati tapi nggak boleh diri karena hidup pada saat itu tuh berat banget. Banyak orang tua, anak-anak, warga kelaparan, dan ya kalau udah sampai di kondisi kayak gitu baru dah ujian sebenarnya datang.
Dajjal nongol. Makanya di masa itu pada akhirnya banyak yang kejebak karena dia datang pas manusia lagi lapar-laparnya, lagi putus asanya. Dan di situ juga Rasulullah ngasih satu pegangan, surat Al-Kahfi, ya buat cahaya. Bukan cahaya buat bikin hidup lu auto kaya ya, tapi cahaya buat bedain mana kebenaran, mana tipu daya. Karena kalau nggak ada cahaya, ya lu tahu sendiri, lu nggak akan bisa bedain mana makanan, mana kotoran. Semuanya bakal kelihatan sama. Terus yang menariknya di surat Al-Kahfi ini tuh ada dua contoh ekstrim. Pasti lu udah pada tahu ya kisah Ashabul Kahfi sama Zulkarnain. Yang satu lemah, miskin, nggak punya kuasa, tapi yang satu kuat, kaya, punya tentara. Tapi meskipun begitu, dua-duanya sama-sama kena krisis. Dan dua-duanya ngelakuin hal yang sama, minta rahmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak yang lu tahu, yang lemah ditolong dengan cara ditidurkan. Sementara itu yang kuat ditolong dengan kemampuan mengebangun benteng. Artinya apa? Cara bertahan tiap orang tuh beda-beda, tapi sumber kekuatannya tetap sama. Ini tuh ibaratnya kayak tamparan buat kita. Di tengah krisis, jangan sok jadi siapa-siapa. Jangan ngerasa paling siap cuma karena lu sibuk. Jangan juga nyerah cuma karena lu ngerasa kecil. Fokusnya satu, banyak-banyak minta rahmat, terus bergerak sesuai kapasitas. Ya, lu bisa hemat, mulai hemat. Lu bisa cari alternatif. Jangan bergantung sama satu sumber. Belajar agama bukan buat ngelawan dunia, tapi biar lu nggak hancur kegiles sama dunia. Misalkan gue cuma bisa buat video kayak gini buat ngingetin kalian atau ngingetin gue sendiri. Nah kalian yang nggak bisa mungkin bisa nge-share konten-konten kayak gini buat ngingetin yang lain. Kecil, tapi nggak tahu dampaknya ke depan. Dan kabar baiknya, Indonesia itu sebenarnya udah terlatih masalah kayak gini. Kita ini tuh bangsa krisis. Dari dulu hidup tuh nggak pernah benar-benar nyaman kan? Dan justru itu yang bikin kita tahan banting. Di saat negara lagi kolaps karena kebiasaan manja, kita masih bisa bertahan karena terbiasa dipaksa survive. Jadi bro, mungkin krisis dunia itu nyata. Mungkin ekonomi lagi goyang, politik lagi panas, masa depan juga nggak jelas. Tapi satu hal yang pasti, dunia itu nggak bakal selesai dengan satu perang. Ini bukan cuma episode, ini tuh yang diuji bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Karena kalau lu hari ini lagi capek, lagi takut, lagi ngerasa hidup gak aman, mungkin bukan karena lu lemah. Mungkin karena lu lagi hidup di zaman yang emang berat. Dan di zaman kayak gini, yang paling berharga bukan cuan, bukan popularitas, tapi iman yang bikin lu tetap waras, dan arah hidup yang bikin lu gak gampang kejebak. Karena pada akhirnya krisis itu bukan tentang dunia yang runtuh, tapi tentang manusianya yang kehilangan pegangan. Dan selama lu masih punya pegangan, lu belum kalah. Makasih udah nonton sampai akhir. Bantu share, like, dan subscribe kalau lu suka sama pembahasan ini. Komen pendapat, masukan lu di kolom komentar. Atau mungkin lu punya sesuatu yang pengen dibahas di next video. Selamat beristirahat.